Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat sore dan selamat datang kembali semuanya hadirin teman-teman, rekan-rekan yang tercinta dalam acara Indonesia Net Zero Summit 2023 It's Now or Never yang dipersembahkan oleh Foreign Policy Community of Indonesia. Wow, luar biasa sekali, tepuk tangannya sudah meriah sekali ya. Terlihat generasi mudanya kalau semangat seperti ini. Kembali lagi bersama saya Suci Fatia, senang sekali bertemu rekan-rekan semua yang sudah hadir di sini. Dan kabar baiknya teman-teman bahwa peserta yang daftar dalam acara ini lebih dari 10.000 peserta. Boleh kita berikan tepuk tangan lagi? Luar biasa ya teman-teman antusiasnya. Tapi gimana nih yang dari pagi sudah bergabung, masih semangat nggak sore hari ini? Kurang keras nih katanya anak muda, masih semangat teman-teman? Tepuk tangan dong sekali lagi untuk kita semua. Anak muda harus sering kita suruh tepuk tangan biar semangatnya semakin menular ya. Dan semoga semangatnya bertambah setelah bertemu dengan tokoh-tokoh inspiratif sedari tadi pagi. Dan kita memiliki perspektif yang lebih luas pastinya mengenai kondisi iklim kita saat ini. Kembali saya infokan bahwa Indonesia Net Zero Summit 2023 merupakan konferensi iklim tahunan yang diadakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia sebagai ruang pertemuan para pegiat iklim dan juga pemuda dari seluruh Indonesia. Melalui konferensi ini, FPCI menyuarakan aspirasi tentunya serta harapan untuk Indonesia agar mewujudkan target net zero emission nasional di tahun 2050 agar dapat menjaga dunia 1,5 derajat Celcius sesuai dengan perjanjian Paris. Nah teman-teman, izinkan saya juga untuk menyambut tokoh-tokoh bangsa yang sudah hadir yang akan menjadi pembicara kita di sore hari ini. Telah bergabung bersama kami Bapak Bima Arya, Wali Kota Bogor. Selamat datang Bapak. Selamat sore dan selamat datang juga kepada Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Luar biasa sekali ya. Oke, dan nanti juga akan bergabung bersama kami Bapak Airlangga Hartarto, ya, luar biasa kita kasih tepuk tangan juga ya. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh bangsa yang akan hadir di atas panggung ini. Sekali lagi teman-teman, sebelum kita akan mengundang moderator kita yang tercinta pastinya ya, jangan lupa bagikan keseruan hari ini ke media sosial kalian, Instagram, Twitter, Facebook. Jangan lupa tag ke medsosnya dari FPCI NDO, hashtagnya jangan lupa teman-teman INZS 2023. Tanpa berlama-lama lagi teman-teman, saya tahu semuanya antusias dan gak sabar untuk melihat tokoh-tokoh bangsa di atas panggung sini. Dan kita sambut bersama, inilah dia pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia, Dr. Dino Patijala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Actually, our foreign ambassadors here, or diplomats, raise your hands. I see Ambassador of Turkey and Ukraine. Look, hey, you got to report it to Vasil that when I mention Ukraine, everybody starts clapping, right? So, but have you seen any event in your life where you come in at 9 a.m., you see the room full of thousands of people sitting on the floor, and by 5 p.m., they're still here. Right. Nggak ada nih, di tempat lain nggak ada, right? Tapi, look, it's free kan masuk ke sini kan, right? Did anyone tell you to come here? No, you come here on your own, ya kan? Karena apa? Kalian semua peduli mengenai masalah perubahan iklim, right? Perubahan iklim yang bikin juga seperti saya katakan di awal tadi,
bukan bangsa Indonesia yang mulai. Ya kan, ini dimulai di dunia barat ya. Tapi solusinya nggak bisa kita bilang, barat kamu selesain aja. Kalau barat menolkan emisi mereka, besok percayalah masalah perubahan iklim masih akan tetap menghantui kita. Jadi solusinya harus dihitung bersama-sama. Ya, jadi kalau kita menghemat emisi, taruhlah berapa juta ton, secara global berarti dunia menghemat berapa juta ton yang dihemat oleh Indonesia. Tapi kalau kita menambah emisi, ya 100 juta ton atau apa, berarti apa? Dunia juga menambah emisi yang 100 juta ton. Jadi apa? Semua ini jadi pikulan kita bersama nih. Ya kan nggak bisa emisi hanya di Indonesia aja, atau di Amerika aja, atau di Tiongkok aja. Jadi ini benar-benar saya sebagai diplomat, mantan diplomat yang udah 28 tahun, habis itu pensiun, nggak pernah melihat ada isu yang seperti ini nih. Ya, isu yang benar-benar unik, masalahnya unik, solusinya unik, ya, dan how do we get there juga sangat unik, right? Nah, jadi saya ingin tanya, kan tadi saya bilang siapa yang peduli dengan perubahan iklim, ya. Sekarang saya mau nanya, apakah penting bagi para pemimpin Indonesia yang nanti akan melakukan kontestasi politik tahun 2024, siapapun dia, dan di level apapun, apakah presiden, apakah lokal, ya, untuk mempunyai visi dan pandangan mengenai iklim. Siapa yang merasa penting? Angkat tangan. Right? Ada satu yang nggak ngangkat tangan tapi dia lagi tidur kayaknya. Alright. Good. Nah, kedua, does that mean nanti kalau Anda memilih 2024, ya, ini ada ketua KPU juga Pak Ansari kemarin saya gitu, berarti bahwa kita juga harus tahu posisinya mengenai berbagai hal, termasuk mengenai perubahan iklim. Apakah benar atau tidak? Benar. Oke, good. Ambisi FPCI hanya satu hari ini. Sorry, ada beberapa tapi satu yang terpenting, yaitu kita ingin membangunkan wawasan masyarakat mengenai perubahan iklim, dan kita juga ingin agar para pemimpin kita semuanya itu mempunyai posisi yang bisa kita cek dan verifikasi mengenai iklim. Ya, nggak bisa dia bilang, aduh saya nggak paham, nggak mungkin. Atau dia bilang, aduh saya bodoh, nggak mungkin. Dulu bisa, 2019 bisa, 2014 bisa, sebelumnya juga bisa. Right? Sekarang nggak bisa. Right? Nah, jadi salah satu tujuan kita di sini adalah kita ingin agar semua orang yang mempunyai ambisi politik untuk mempunyai pandangan iklim. Ya, jadi alhamdulillah hal itu sebagian besar tercapai. Setelah ini kita akan mendengar pandangan dari Pak Ganjar. Tepuk tangan. Setelah itu kita akan mendengar pandangan, dan ini online ya mohon maaf, dari Pak Anies Baswedan. Setelah itu saya akan mengundang Pak AHY untuk yang kebetulan hadir secara fisik. Ya. Pak Bima Arya yang walaupun tidak ikut kontestasi tapi semua orang tahu setelah 2024 nafasnya masih segar dan akan menjadi jajaran pemimpin Indonesia dalam kapasitas apapun ya. Dan Pak Erlangga sedang di Gedung Bung Karno karena ada acara PDIP yang besar. On the way sekarang sudah ada di mobil, jadi nanti akan masuk melalui pintu itu dan akan kita dengar juga pandangannya. Jadi ada 3 orang yang secara fisik, dan terakhir setelah mereka berembuk, satu lagi dari Pak Sandiaga Uno. Ya. Ya. Kita telah mencoba Pak Prabowo, beliau
berhalangan, tapi kita senang mencoba untuk mencari rekaman video at least ya. Jadi kita masih tunggu kabarnya, tapi paling enggak kita ada dari Pak Ganjar, Pak Anies, Pak AHY, Pak Erlangga, Pak Bima Arya dan Sandiaga Uno. Jadi membuktikan bahwa FPCI netral ya, non politis ya. Kita merangkul semua pihak dan kita bekerja sama dengan semua kepentingan dan partai politik. Tepuk tangan. Jadi sekarang saya dengan hormat ingin mengundang sahabat saya, Bapak Ketua KPU, yang kemarin saya ketemu dan kalian harus bangga dengan beliau karena nggak pernah tidur beliau. Malam itu saya lihat ada kursi pijet ya, kalau beliau udah capek ya duduk di sana, terus ada treadmill ya. Beliau hidupnya hanya di kantor ya, ngeliat istri udah jarang, Sabtu Minggu nggak libur. Kerja mungkin 18-20 jam per hari, hanya 4 jam tidur. Dan apalagi beliau ini bertanggung jawab menyelenggarakan suatu pemilu serentak yang terbesar di dunia. Ya, siapa yang bangga tuh ya? Di Amerika nggak begitu, di India nggak begitu ya, tempat lain nggak begitu, right? Nah, inilah pemilu serentak terbesar di dunia. Dan saya juga kemarin saya tanya, Pak, benar kan nggak mungkin kan ya ditunda lagi kan pemilu? Ya, beliau alhamdulillah bilang menurut saya tidak Pak, karena ya tidak ya, tepuk tangan ya, kita tidak mau pemilu tertunda. Baik Pak, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ketua KPU Pak Hasyim Asyari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Mas Dino Patijalal sebagai pendiri dan juga pimpinan dari FPCI, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, pimpinan KPU, dan juga terima kasih telah mengorganisir acara ini, karena dengan begini isu tentang perubahan iklim menjadi salah satu topik yang penting untuk kita bicarakan bersama-sama, terutama kita ingin mendengarkan pandangan-pandangan dan juga komitmen-komitmen para pimpinan nasional, pimpinan partai politik yang punya potensi untuk dicalonkan sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden untuk pemilu Indonesia tahun 2024 ini. Yang kami hormati para narasumber hadir secara fisik, Mas AHY, Mas Bima Arya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan ini saya mau cerita satu hal saja pengalaman. Saya orang Kudus, saya asli Kudus. Pernah kita mendengar ada kabar mau ada proyek untuk pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir di sekitaran Jepara, Kudus, Gunung Muria. Memang ini penting karena bisa jadi ini salah satu alternatif ya untuk membuat zero carbon. Tapi yang menjadi kemudian orang ragu adalah soal kecermatan kita ini. Sehingga kalaupun situasinya benar-benar bagus, tapi kemudian dikabarkan, baru dikabarkan saja, secara faktual belum tentu terjadi, dikabarkan misalkan retak, bocor misalkan, lalu kita punya ketakutan, punya kekhawatiran, punya kecemasan, lalu kemudian radiasinya kemana-mana. Bukan hanya produk makanan di sekitaran Kudus yang enak-enak itu, ada soto Kudus, ada macam-macam itu, ada produksi furniture dari Jepara misalkan, itu bisa jadi nggak laku, hanya gara dikabarkan kena radiasi. Belum lagi nanti anak-anak muda yang dari Kudus, Jepara menjadi nggak laku karena dikhawatirkan sudah kena radiasi, ya kan? Ini baru kabar. Yang kedua,
Saudara sekalian, hari-hari saya ini sering melintasi Pantura, Jawa Tengah. Pantura itu pantai utara Jawa Tengah. Mulai dari Kudus, Demak, Semarang, Pekalongan, sampai Jakarta. Waktu saya masih sekolah SMA sekitar tahun 1989, sudah ada kabar kota Semarang itu abrasi air lautnya masuk ke rongga-rongga tanah itu sudah sampai Simpang 5 di Semarang. Itu tahun 1989. Sekarang ini kita lihat misalkan di Pantura itu mulai di Demak, Pekalongan, Jakarta. Ada kalau teman-teman biasa menyebut ini rob. Rob itu permukaan air laut naik ya. Karena ada sesuatu yang mendorong air itu permukaannya naik. Kalau air laut naik, maka kemudian air di darat nggak bisa mengalir ke laut. Apa yang terjadi? Banjir, genangan di luar musim hujan. Nah pertanyaannya, kira-kira kok air laut ini bisa naik ke daratan dan menjadi ancaman, salah satu ancaman kehidupan, maka tanah di situ tergenang, orang mukim jadi pindah, tanah nggak laku dan segala macam. Karena apa? Bisa jadi karena faktor domestik lokal di Indonesia. Tapi bisa jadi faktornya adalah global. Mungkin ada di kutub utara, kutub selatan, esnya mulai mencair sehingga kemudian volume air di laut menjadi makin besar. Ini menunjukkan bahwa situasi di lokal kita, di daerah kita bisa dipengaruhi oleh situasi global. Demikian pula sebaliknya, situasi lokal kita, situasi nasional kita bisa berpengaruh kepada situasi global, terutama dalam perubahan cuaca. Yang ketiga, saudara sekalian, masih dalam pekan ini, yang hidup di Jakarta atau di daerah lain, khususnya Jakarta, ini bulan Juni. Kalau situasi normal, ya, situasi normal antara. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Pak Erlangga. Tepuk tangan untuk Pak Erlangga. Silakan. Selamat datang Pak Erlangga, mohon izin saya lanjutkan. Kalau situasi normal, ya, musim kemarau kita itu hitungannya adalah antara bulan April sampai Oktober. Kalau musim penghujan, situasi normal musim penghujan kita mulai Oktober sampai bulan apa? Bulan Maret. Ini sudah bulan Juni, masih sering juga hujan deras, petir, angin. Ini situasi khusus atau fenomena di mana-mana mungkin terjadi yang nggak bisa diprediksi lagi situasi iklim kita. Sama halnya saudara sekalian yang anak-anak muda nih, saya mau tanya, masih sering baca astrologi? Masih? Perbintangan ada yang bulan Pisces, Taurus, Gemini, masih ya? Masih percaya itu? Padahal ilmu aslinya astrologi, perbintangan rasi bintangnya udah mulai bergeser. Jadi peruntungan, nasib, dan lain-lain bisa jadi sudah ada pergeseran. Ya kan? Makanya bagi kita semua, terutama yang muda-muda ini, mengikuti perkembangan bukan hanya berpatokan pada astrologi, tapi juga berpatokan pada astronomi, itu menjadi sesuatu yang penting. Dulu nelayan mau nangkep ikan, petani mau nanam padi, ilmu perbintangan masih jadi patokan. Nah kalau sekarang iklimnya sudah bergeser, apalagi yang mau jadi patokan. Saya kira forum ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita semua mendengarkan pandangan-pandangan, visi misi, dan terutama komitmen para pemimpin-pemimpin nasional yang punya potensi menjadi presiden atau wakil presiden hasil pemilu 2024 nanti. Contoh yang paling gampang, sudah ada undang-undang tentang tata ruang dan tata wilayah. Area ini untuk hutan, area ini untuk pemukiman, area ini untuk jalan, area ini untuk industri. Tanahnya ada di kabupaten kota.
yang membuat perencanaan tingkat nasional. Oleh karena itu perlu ada komitmen antara pemimpin-pemimpin tingkat nasional, tingkat provinsi dengan tingkat kabupaten kota untuk memastikan bahwa situasi alam kita untuk konservasi, reservasi air, dan segala macamnya itu tetap terjaga. Dan itu akan terbukti, akan jadi nyata kalau menjadi pilihan-pilihan kebijakan para pemimpin nasional kita, hasil pemilu, hasil pilkada 2024 nanti. Oleh karena itu, saya mengajak para pimpinan-pimpinan nasional yang nanti akan jadi panelis, saya juga mengajak teman-teman semua sebagai pemilih untuk pemilu 2024, komitmen untuk menjaga lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk kehidupan kita sebagai manusia di bumi ini. Kita mulai dari diri kita masing-masing dan juga harus dimulai dari para pemimpin kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum turun polling dulu, nanti kan akan ada debat presiden Pak ya, saya nggak tahu tanggal berapa. Saya mau cek ombak aja, berapa dari audience, tolong direkam di video ya. Berapa dari audience yang merasa, masalah iklim harus menjadi bagian dari perdebatan Pilpres? The ambassador is not, okay, good, thank you. All right, so very clear. Thank you, terima kasih banyak Pak, Assalamualaikum ya. Oh, satu kita harus foto ya. Ya, oke, silakan Pak Erlangga. Oh ya, sorry. Pertama ada hadiah dulu dari kami Pak. Ini adalah aspirasi dari komunitas climate mengenai pentingnya Indonesia menjadi negara net zero ya. Oke, dan kemudian kami mengundang Pak Erlangga, Mas AHY, dan Pak Bima Arya untuk ke panggung untuk berfoto bersama. Ini juga, ini hadiah dari kami. Kita bentangkan. Ya. Foto-foto. Ya. Ya. Ketua. Kamu. Jempol. Saya nggak boleh jempol-jempol Pak. Iya. Kalau gitu saya juga nggak ikut. Yang lain boleh jempol silakan. Jempol boleh. Oh gitu. Yang Oke. nggak boleh begini. Oke. Jempol masih boleh. Boleh. Oh ya oke. Kita gini. Apa Joko kenapa? Ayo berdiri. Oke, kamera 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ini order of business, tadi kan saya menjanjikan video dulu ya. Tapi sekarang ini kita sudah ada 3 yang live di sini. Kalau saya usulkan kita langsung diskusi in person dulu live. Di akhir diskusi baru kita mendengarkan video dari Pak Ganjar, dari Pak Anies dan Pak Sandiaga Uno. Setuju?
Oke, jadi video terakhir, sekarang kita live discussion dulu. Mungkin saya mulai dengan Pak Erlangga ya, Pak Ketua Golkar. Ya. Dan saya tahu Bapak baru dari GBK ya, acara besar dan terima kasih, saya tahu susah sekali keluar di stadium dengan 100.000 orang ya dan lain sebagainya ya. Terima kasih bisa di sini. Mungkin saya ingin bertanya sekarang di gelombang pertama itu mengenai visi Indonesia Emas 2045 ya. Dan kita di sini yang kita khawatirkan memang adalah bahwa visi 2045 itu akan terancam bumi panas 3-4 derajat Celcius yang berada di luar kendali Indonesia walaupun kita bisa berkontribusi ya. Tapi apa yang Pak Erlangga bisa sampaikan mengenai visi Indonesia 2045 agar kita bisa selamat sampai ke visi itu. Dan ini juga nanti pertanyaan yang sama saya sampaikan kepada Mas Agus dan juga Pak Bima Arya. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Dino, Pak Ahy yang saya hormati, Pak Bima Arya, serta peserta forum. Saya ingin menyapa peserta forum dulu dengan pantun. Ikan hiu tidak makan kuaci. I love you forum FPCI. Jadi baru kita bicara visi Pak, sesudah menyapa peserta. Pertama, visi ini penting karena ini adalah 100 tahun Indonesia Merdeka. Dan dalam menuju 100 tahun Indonesia Merdeka ini yang paling penting adalah 2025 sampai dengan 2035. Kenapa ini paling penting? Karena 2024 ada pemilu. Pemilu menentukan siapa pemimpin kita. Pemimpin kita menentukan visi kita ke depan. Sebelum kita sampai 2045, 2025, 2035 menjadi sangat penting. Pertama, ini adalah waktunya para pemuda, para mahasiswa, karena kita ada yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu hanya terjadi selama 13 tahun sampai 2038. Dan sebuah peradaban, sebuah bangsa hanya satu kali mendapatkan bonus demografi. Dan Indonesia gilirannya akan terhenti bonus demografi itu di 2038. Artinya usia di bawah 17 dan usia di atas 60 itu lebih rendah daripada usia produktif. Tidak banyak negara di dunia ataupun di Asia yang lolos. Di ASEAN hanya Singapura, salah satu juga Korea Selatan. Yang lain berputar-putar. Negara yang tidak berpendapatan menengah ke bawah itu yang dianggap negara yang tidak lolos itu pendapatannya di bawah 10.000, katakanlah 10 sampai 11.000. Oleh karena itu Indonesia penting menuju 2045, di mana 2045 diharapkan income kita 20.000, tetapi 2035 ini 12.000. Nah ini momen krusial yang harus kita kuasai. Nah untuk mencapai itu mesti ada fundamental. Satu, usia produktif harus bisa bekerja. Negara lain, saya tidak sebut negara lain di Asia, pada saat dia dapat bonus demografi dia tidak dapat. Akibatnya lulusan S2 pun jadi tukang sapu. Nah ini kita tidak ingin. Oleh karena itu kita ingin agar betul-betul generasi muda itu ada 3 hal. Satu, masyarakat yang tidak mampu memang pemerintah kasih dia bansos. Masyarakat yang mampu dan berpendidikan kita harapkan beroleh pekerjaan yang baik. Namun di samping itu kita ingin mendorong agar entrepreneurs atau wira swasta kita tumbuh. Kita ini negara yang ingin menjadi negara maju tetapi jumlah entrepreneurs kita hanya 3%. Kita harus naikin dia menjadi 5%. Nah kemudian tentunya kita melihat ke depan yang paling penting sumber daya manusia itu satu dia harus sehat. Kedua harus berpendidikan. Dan ketiga tentu harus punya inovasi. Yang berikut tentu kita bicara, ini temanya Pak Dino mengenai sustainability.
Sustainability berarti kita ini negara maritim. Kita harus menguasai yang namanya blue economy, negara ekonomi biru. Kita juga negara yang mendorong sustainability, tentu kita akan dorong green economy. Dan Indonesia sudah komit 2060 Indonesia net zero emission. Dan ke depan dalam 10 tahun kita akan kembangkan tentunya energi berbasis hijau. Pada saat G20, Amerika dan EU, kemarin juga dengan saya dampingin Pak Presiden di G7 di Hiroshima, komit 600 miliar dolar. Di mana 300 miliar itu dari EU untuk green economy. Jepang menamakan Just Energy Transition, itu menyiapkan dana 20 miliar dolar. Dan kita sedang membahas program implementasi, salah satu adalah pengembangan hydropower, di mana hydropower misalnya di Kaltara dibangun 10 gigawatt, 10.000 megawatt. Nah, setiap gigawatt yang dihasilkan dari Kalimantan Timur akan ditukar dengan pembangkit yang berbasis batu bara. Di sana on, di sini dimatikan. Nah, disitulah komitmen pemerintah ke depan. Di samping itu juga pemerintah komit untuk membangun food estate. Karena kita tidak ingin dengan climate change, dengan nanti La Nina, dengan kekeringan, kita tidak punya pangan. Tidak, negara maju, perut harus kenyang. Negara maju, kita harus siap untuk pangan untuk bangsa sendiri, dan ini menjadi tantangan kita. Saat sekarang Indonesia adalah negara yang pertumbuhan ekonominya salah satu yang terbaik di G20. Kita nomor 2 di G20. Dan tingkat inflasi kita juga salah satu terendah di kawasan dunia. Jadi raport kita terhadap kesehatan, COVID baru saja diselesai, Pak Presiden mengatakan pandemi selesai tanggal 21, dan kita untuk penanganan COVID adalah nomor 5 terbaik di dunia. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ketum. By the way saya juga ingin ini hanya satu gelombang aja karena ini climate town hall, jadi saya ingin mendengar pandangan dan pertanyaan dari para peserta yang ada di sini. Jadi siap-siap kalau ada yang mau nanya silakan ambil tempat di depan mikrofon nanti mungkin dalam 15 menit lagi ya. Next Pak Ketum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono. By the way Mas Agus nggak lari ke sini kan ya? Kita sama-sama ini soalnya, kita sama-sama jogger. Saya sama Pak Bima Arya juga. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mas Dino Patijalal, yang saya banggakan, Bapak Erlangga Hartarto, Kang Bima Arya, di sini juga ada Mbak Rosa, termasuk Distinguished Ambassadors, dan teman-teman FPCI, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan kita semua dalam semangat yang sama. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih, congratulations for this very important initiative untuk berbicara tentang masa depan bumi kita, Indonesia dan generasi penerus bangsa. Saya senang dan tentunya bersahabat dengan Mas Dino sudah cukup lama. Terakhir, kalau boleh sedikit cerita, Oktober tahun lalu kita sama-sama menghadiri Annual Policy Dialogue di Berlin. Waktu itu diselenggarakan oleh Club de Madrid bekerjasama dengan The Yudhoyono Institute. Tema besarnya, Leading in a World of Converging Crisis. Tema khususnya waktu itu, kalau Mas Dino masih ingat, ada tentang energy crisis, climate change, dan juga net zero commitments. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dan mendiskusikan isu penting untuk kita semuanya. Saya melihat bahwa Indonesia 2045 promising, dengan banyak catatan tentunya. Para founding fathers kita telah menetapkan tujuan berbangsa, kemudian jatuh bangun bangsa, sampai dengan hari ini. Kita patut bersyukur, mengapresiasi segala pencapaian para pemimpin dan generasi sebelum kita. Dan setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya.
generasi hari ini juga punya harapan, punya peluang, tapi juga disertai ujian dan tantangan yang khas. Oleh karena itu, mari kita bersinergi dan berkolaborasi. Kita berharap Indonesia di tahun 2045 semakin aman dan damai. Kita terbebas dari segala bentuk ancaman, baik militer, non-militer, internal maupun eksternal. Kita rukun bersatu. Unity in diversity kita jaga dengan baik. Kita juga ingin Indonesia semakin adil dan sejahtera. Ekonomi kita harus semakin kuat, paling tidak 10 besar. Tapi juga income per kapita juga makin tinggi, artinya masyarakat kita juga makin sejahtera. Kita tidak senang tentunya kalau yang kaya makin kaya sedangkan banyak yang tertinggal di bawah. Kita ingin maju, tumbuh, dan sejahtera bersama. Itu adil. Injustice is the mother of all problems, termasuk social and economic disparity. Dan yang terakhir kita ingin menjadi negara yang maju dan mendunia. Peradaban kita juga maju, berbasis pada science and technology. Kita menjadi bangsa yang produktif. Tadi Pak Erlangga mengatakan kita bersyukur punya bonus demografi. Pertanyaannya bukan pada jumlah, tapi pada kualitasnya seperti apa. Apakah kita punya skills, kapasitas, dan juga keberanian untuk mendapatkan segala peluang abad 21. Mendunia karena kita ingin dihormati dan disegani dunia karena kita berkontribusi, termasuk berperan aktif, termasuk memimpin, bukan hanya di kawasan tapi juga di dunia internasional, dalam hal-hal menyangkut peacekeeping, menjaga stability, natural disaster relief, dan juga termasuk menjaga planet ini. Mencegah jangan sampai dampak global warming dan climate crisis benar-benar menghantam kita semuanya. Sangat banyak hal yang bisa mengancam eksistensi Indonesia dan juga masa depan kita di 2045. Nah, tentu di sesi berikutnya saya yakin kita akan lebih dalam lagi berbicara apa yang menjadi dampak dan mengapa kita harus siap memitigasi ini semuanya. Tapi yang jelas, saya termasuk orang yang optimistis dan berprasangka baik terhadap masa depan bangsa Indonesia kita sendiri. Tetapi kita harus benar-benar bersatu dan siap menghadapi segala tantangan yang ada termasuk dampak-dampak yang buruk dari climate crisis dan juga global warming. Itu Pak Dino, terima kasih. Terima kasih Mas Ahaye. Terima kasih. Next dari PAN, Mas Bima Arya. Ya, mungkin yang paling muda ya, dan juga mungkin yang paling fit itu antara Mas Bima sama Mas Ahaye. Ya. Mas Erlangga nomor 3, saya nomor 4 yang paling paling fit. Go ahead, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dino, Pak Erlangga, saya hormati Mas Ahaye dan teman-teman semua. Kalau Mas Dino buat acara, satu hal yang jelas, nggak pernah sepi. Ya. Selalu rame Mas Dino. Tapi acara yang ini beda banget. Ya. Kenapa? Ada 2 alasan yang ingin saya sampaikan hari ini. Pertama gini, narasi 2045 itu gencar disuarakan mulai dari Presiden Jokowi, para menteri, gubernur, bupati, bahkan sampai ketua RT, Pak Lurah itu ngomong Indonesia 2045. Pak Erlangga dan tim dengan sangat luar biasa ini membawa Indonesia hari ini dengan angka-angka yang impresif menjadi satu dari 20 besar negara ekonomi terbesar di dunia, bahkan nomor 2 terbaik. Ya, tepuk tangan untuk Pak Erlangga. Tapi pertanyaannya teman-teman sekalian, apakah kita pernah berbicara secara serius? Hari ini kita oke, hari ini kita perform. Pak Erlangga dengan jajaran menteri, sampai bupati, wali kota, gubernur kita itu konsolidasi setiap hari Senin untuk menjaga inflasi Mas Dino, semua wali kota. Pertanyaannya adalah 2045 siapa yang akan menjadi Menko? 2045 siapa yang akan menjadi ketum Demokrat? 2045 siapa yang akan menjadi wali kota Bogor dan lain-lain? Sejauh mana kita siapkan kepemimpinan di 2045? Dan siapa yang ada di sana? Yang ada di sana adalah yang di depan Pak Erlangga, Mas Ahaye dan Bima Arya, yaitu Anda semua. Gen Z.
Jadi yang Mas Dino lakukan hari ini adalah keren. Menyiapkan Gen Z untuk terbiasa familiar dengan isu-isu yang sangat penting, yaitu isu climate change dan isu iklim. Itu. Kita harus siapkan teman-teman dan semua yang sekarang memang sangat concern untuk itu. Sejauh mana kita concern dengan leadership talent. Ya. Leadership talent scouting untuk pemimpin Indonesia di 2045. Menurut saya itu penting. Kalau sekarang kita perform, tetapi kemudian kita kedodoran, maka kita akan seperti Afrika Selatan dan Brazil yang gagal memanfaatkan bonus demografi. Jadi acara hari ini keren dalam hal itu pertama. Yang kedua Mas Dino, survei menunjukkan di tahun 2021 bahwa semakin muda generasi hari ini semakin concern tentang isu-isu climate change. Gen Z yang sekarang usianya lahir antara 97 sampai 2012 lebih concern daripada Gen X dan Gen Y. Apalagi baby boomer seperti Mas Dino Jalal. Baby boomer kan? Ya. Pak Erlangga nggak usah dibahas. Ya. Tapi lagunya masih Frank Sinatra. Masih merasa, masih my way. Ya. Nah, jadi makin kesini makin concern. Bahkan berdasarkan survei, mereka ingin pemerintah sekarang melakukan aksi cepat untuk mengatasi banjir, sampah, dan lain-lain. Nggak mau nunggu lama. 97% dari Gen Z yang umurnya tadi, ya, yang 27% dari populasi itu concern. Pertanyaan adalah sejauh mana Ketum Golkar, Ketum PAN, Ketum Demokrat, Ketum PKB, Ketum PDIP concern pada isu ini? Itu pertanyaannya. Dan sejauh mana isu ini dibawakan oleh para caleg, para calon-calon wali kota, bupati, gubernur untuk melibatkan anak-anak muda. Dan hari ini Mas Dino Jalal melibatkan semua untuk mengangkat isu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, terima kasih. Saya ingin melihat tangan siapa yang mau mengajukan pertanyaan. Esther tolong dibantu agar maju ke mikrofon. Mungkin dua kiri, dua kanan ya. Tapi mungkin komentar mengenai net zero target ya. Ini untuk Pak Erlangga, Mas Ahaye dan Pak Bima. Yang dari kami dari komunitas yang kami concern bahwa walaupun 191 negara telah mengajukan target net zero, tapi sebagian besar negara-negara tersebut tidak punya strategi, tidak punya uang, dan juga tidak diundang-undangkan. Jadi on paper ada ya, yang udah diundang-undangkan umumnya dari Uni Eropa ya. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi satu hal yang jadi perhatian bagi pemerintah dan DPR agar net zero target kita tentu harus dilengkapi dengan strategi yang konkret, dengan pembiayaan yang konkret. Alhamdulillah sekarang sudah ada JETP misalnya. Dan terakhir benar-benar harus diundang-undangkan sehingga menjadi kewajiban bagi siapapun yang akan memimpin Indonesia ke depan. Oke, now there's a lady there dan ada yang di kanan itu udah ngantri di belakang. Jadi kalau mau ini silakan ngantri ke belakang. Look, the rule is simple ya, tolong ya didengar ya. The rule is simple. Ask satu pertanyaan, one question, ada one ABC ya. Secondly, you cannot point to anyone, yeah? So one question for all, free for them to answer, okay? Agree? Okay, lady, tell me your name and your question. Hello, my name is Amadia Sembiring from Politeknik Statistika STIS, and my question is, garis merah yang saya temukan dari berbagai pendapat dari setiap panelis adalah untuk 2045 yang paling penting adalah perkembangan IPM dari berbagai aspek. Tapi salah satu urgensi terkait climate crisis is we don't have 2045. Kita nggak punya waktu itu. Jadi sebagai policy maker or future policy maker before us, step urgent apa yang akan dilakukan, yang akan diimplementasikan untuk memperpanjang waktu itu sehingga kami generasi Z yang akan menjadi policy maker setelah bonus demografi nanti punya kesempatan untuk itu. Karena nggak berguna kalau bonus demografinya ada tapi we don't have time due to climate crisis. Thank you. Sebelah kanan silakan. Sorry, saya ada juga rule yang ketiga.
yaitu dari para panelis, mereka juga bebas untuk menjawab pertanyaan mana yang mereka pilih. Ya. Jadi dengan demikian lebih banyak orang yang bisa bertanya, ya, tapi tidak terjamin pertanyaan Anda akan dijawab. Ya, please. Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Wijaya. Yang ingin saya tanyakan kepada bapak-bapak di depan sekalian adalah tantangan Indonesia di tahun 2045 ini semakin lama semakin berat. Kita tidak punya banyak waktu untuk berleha-leha karena masalah iklim sekarang saja sudah kita rasakan, bahwa tadi sebelumnya Ketua KPU pernah mention bahwa sekarang ketika musim hujan tidak lagi berhenti dan musim kemarau juga tercampur dengan masih sering hujan segitu. Lalu apa yang bapak-bapak di depan ingin lakukan ketika nanti mungkin suatu saat menjadi pemimpin Indonesia, langkah konkret apa yang bisa dilakukan untuk merubah iklim Indonesia menjadi lebih baik? Karena banyak sekali mungkin kebijakan-kebijakan yang pemerintah lakukan seringkali berdampak terhadap iklim Indonesia. Langkah konkretnya apa yang kita butuhkan sebagai pemuda-pemuda di sini, Gen Z, kita membutuhkan langkah konkret apa yang akan bapak-bapak lakukan untuk perubahan iklim di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Jaket kuning silakan. Oke, saya David dari Universitas Jenderal Sudirman. Saya asal dari Kalimantan Tengah. Mungkin teman-teman bisa riset juga latar belakang dari provinsi kami seperti apa. Langsung to the point aja. Bagi bapak-bapak di depan, bagaimana pemerintah pusat yang akan datang bisa mendukung ide keberlanjutan alam, mulai dari Pemprov, Pemda, sampai ke akar rumput, di saat pemegang tongkat kebijakan memiliki keterkaitan dengan aktor-aktor yang menyebabkan isu-isu lingkungan yang ada. Seperti itu, Pak. Oke. Selamat sore bapak-bapak semuanya. Perkenalkan, nama saya Widianantyo Suradinata. Pertanyaan saya cukup simpel. Kita tahu bahwa climate change ini dapat kita lawan secara bersama-sama, secara kolaborasi dengan negara-negara lain. So, bagaimana Bapak sebagai pemimpin di masa depan akan merumuskan kebijakan untuk berkolaborasi dengan negara-negara lain tanpa meninggalkan kepentingan negara? Terima kasih. Baik, terima kasih. By the way, is that Andita sih? Yang itu? Ya, mohon, saya akan menggunakan prerogatif saya. Andita is one of the smartest climate activists. Dia dari Harvard, Kennedy School, baru selesai, udah lama selesai. I'm going to give you a priority. Can you move up to? Yeah. I feel like this is unfair. Okay, please. I'm so sorry. But guys, really, she's one of the smartest climate activists that we know. Yeah. And I owe it to many other smart. I think all climate activists are smart because we know it's the right thing to do. And very idealist also. Yeah. Okay, please. Ya, selamat sore Pak Bima, Pak Aye, dan Pak Erlangga yang terhormat. Pertanyaan saya sebenarnya simpel saja. Banyak pembuat kebijakan atau decision makers yang merasa mereka terbelenggu dalam membuat keputusan. They know what's right yang harus dilakukan, gitu, karena sudah memahami tentang sainsnya gitu. Tapi kadang-kadang mereka merasa terbelenggu, jadi tetap melakukan business as usual. Karena sistem, karena insentif politik, ekonomi, apapun itu. Pertanyaan saya simpel, setelah Bapak Ibu saja kebetulan, terpapar dengan fakta, sains di balik krisis iklim, what have you done differently? Have you done anything different? Sejak Bapak Ibu tahu, Bapak, sekali lagi maaf kebiasaan, bahwa pembangkit batu bara itu sebenarnya sangat tidak sehat dan membahayakan masa depan kita, bahwa kita harus mengelola hutan kita dengan lebih baik, dan semua pengetahuan itu apakah benar-benar digunakan dalam pembuatan kebijakan selama ini after you know about that fact. Terima kasih banyak Pak Dino for this opportunity. Terima kasih. Bebas, siapa yang mau mulai duluan? Pak Erlangga. Terima kasih. Ini saya percaya teknologi bisa menyelesaikan masalah. Karena selama teknologi diadakan untuk kesejahteraan masyarakat. I'm an engineer. That's why I believe in technology. Dulu kita percaya bahwa teknologi nuklir itu berbahaya. Tetapi sekarang dalam pembicaraan kita bicara mengenai small modular reaktor nuklir 80 megawatt. Nuklir adalah salah satu yang sustain dan cost-nya murah. Nah, kita sedang bicara dengan US, Jepang, dan juga Korea. Kedua,
Kita percaya bahwa revolusi industri kedua didorong oleh yang namanya batu bara, steam engine, kereta api. Sekarang kita masuk dalam revolusi industri keempat. Negara Eropa sudah tidak memproduksi batu bara lagi, tapi kita punya batu bara. Batu bara adalah energi paling murah dalam tanda petik kosnya. Nah, apa yang dilakukan Indonesia tentu teknologi lagi. Sekarang di Jepang didorong yang namanya amonia, bagaimana menyampur pembakaran melalui amonia. Dan kedua, Indonesia adalah negara penghasil minyak. Sehingga kita punya lubang-lubang di bawah tanah atau kantong-kantong untuk menyerap karbon. Jadi kita ini adalah the largest carbon captured dan carbon storage yang ada. Nah, kita bisa mengambil karbon dari karbon itu diinjeksi ke dalam bumi. Sekarang kita sedang bikin prototipe dengan Chevron dan juga dengan Exxon. Itu biayanya kira-kira $50 per ton. Kedua, kita mengembangkan yang namanya carbon market. Sekarang harga karbon di Eropa sampai 100 EU per ton. Bayangkan di Indonesia yang tidak mengerti atau kita sering sebut tidak tahu informasi, karbon Indonesia diberi $5 per ton oleh kuasi multinasional. Jadi itu $1,5 juta untuk di Uni Eropa, di Indonesia $70.000. Ya. 70.000 dan $1,5 juta. Inilah yang kita dorong. Jangan sampai negara lain mengambil karbon Indonesia untuk karbon kreditnya mereka, kita dibayar murah. Ini yang kita tidak boleh. Makanya pemerintah mendorong market untuk karbon melalui stock exchange. Sehingga karbon kita betul-betul dihargai setara dengan di Eropa. Nah, ini yang kita harus jaga. Satu lagi yang saya mau pesan, dunia ini merasa bahwa standar mereka lebih bagus dari kita. Your standard is better than us. Disitulah kita dibuat sebagai sebuah negara yang dalam tanda petik dianggap lebih rendah. Anda tahu kita punya standar yang namanya untuk kayu, furniture, SVLK, itu tidak dianggap baik traceability. Kita sedang bicara di Eropa EU Deforestation Act. Komoditas yang dianggap masalah kopi, kakao, coklat, karet, CPO, timber, furniture. Mereka menerapkan sebuah standar yang dianggap lebih tinggi. Bahkan mereka mau mengatur negara lain. Dan kebijakan itu tidak seperti yang diharapkan oleh adik-adik. Tidak menguntungkan rakyat smallholder, tetapi menguntungkan multinational corporation. Nah, inilah yang harus kita lawan dan inilah yang harus kita tahu. Kita tahu komoditas kopi, kakao dan yang lain sudah diperdagangkan diekspor dari Indonesia sejak abad 16. Kenapa mereka sekarang baru meribut 5 abad sesudahnya? Inilah yang harus kita jaga. Kita sebut ini adalah the new imperialism. The new imperialism by regulation yang dipaksakan kepada negara lain. Terima kasih. Mas Ahaye. Saya mungkin agak beda sedikit peran dan statusnya. Karena Pak Erlangga, Pak Bima ini pejabat negara hari ini. Sedangkan saya hanyalah seorang ketua umum partai yang saat ini berada sebagai oposisi. Jadi mungkin, mohon maaf Pak Erlangga kalau nanti dalam penyampaian saya ada beberapa yang dari perspektif yang kritis. Begini, saya tentu sepakat dengan apa yang disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, karena juga saya mengikuti tadi, walaupun secara virtual, Menko Marifest misalnya, Pak Luhut
Panjaitan bicara di sini dan saya mengapresiasi, selalu mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin dan juga para pengambil keputusan karena memang masalahnya tidak mudah, kompleks dan selalu ada paradoks di sana sini. Yang jelas, kita berharap kebijakan dan regulasi yang dilahirkan dalam iklim yang demokratis itu benar-benar berpihak pada lingkungan, berpihak pada iklim. Saya lihat bagus, terima kasih yang tepuk tangan. Jangan hanya di atas kertas, harus konsisten antara kebijakan, regulasi, dan implementasinya. Misalnya, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja. Proyek food estate. Bagus semua tujuannya, tetapi ada hal-hal yang bisa diperbaiki dan itu harus segera. Tentu tugas checks and balances di sini adalah memberikan masukan, feedback, dan harus kita dengarkan. Partai politik punya peran yang strategis. Kita punya struktur partai, kita punya anggota di parlemen, kita punya kepala-kepala daerah, tetapi tentu kita harus berkolaborasi dengan para civil society, para NGO, LSM, aktivis, dan semua yang punya kepedulian yang sama terhadap bumi kita. Saya hormat, betul-betul hormat kepada teman-teman sekalian yang tidak pernah lelah. Tidak selalu tampil di media tapi bekerja keras untuk meyakinkan terjadi transisi energi menjadi energi yang terbarukan. Kita tahu tidak mudah. Kalau harus memilih yang didahulukan apakah pertumbuhan ekonomi atau mengatasi global warming. Harapannya tidak bisa memilih atau tidak harus memilih. Tetapi memang kita harus benar-benar memiliki goodwill. Goodwill harus datang dari top leadership. Dari presiden, kepala daerah, sampai dengan para pejabat di tingkat lokal. Mengapa? Karena ini bukan pekerjaan orang per orang, komunitas saja. Ini harus ada goodwill yang dijalankan secara konsisten. Masyarakat tidak bisa diharapkan untuk memiliki rasionalitas yang serupa. Itulah mengapa penting kita membangun literasi. Karena banyak yang mengatakan, Pak, jangankan kita harus bertransisi pada energi terbarukan atau harus berperilaku secara lebih baik untuk lingkungan hidup kita. Yang menjadi masalah kita bukan itu, Pak, tapi perut kita. Kita lapar, maka kita harus yakinkan masyarakat kita juga memiliki kesejahteraan yang cukup sehingga mereka punya kesadaran dan kepedulian untuk urusan-urusan yang lain, termasuk memitigasi climate crisis ini. Karena kalau tidak, menjadi tidak etis kita, politisi misalnya, berbicara di depan the bottom 40, mereka yang miskin dan termarginalkan. Koar-koar bicara lingkungan, sedangkan kita tidak bisa memenuhi kesejahteraannya. Tetapi kita juga tidak boleh pasrah begitu saja, karena tadi banyak teman-teman mengatakan time is ticking, kita nggak punya waktu. Dan kita tahu harusnya ada target penurunan 45% hingga 2030, alih-alih itu terjadi justru naik 11%. Bagaimana kita mencapai 2050 net zero, walaupun Indonesia juga sudah punya komitmen sampai dengan 2060. COP26, COP27 membuktikan bahwa bangsa-bangsa di dunia tidak dalam satu semangat yang sama ketika semua punya national interest. Tapi bicara bumi kita artinya itu menjadi survival interest dari seluruh bangsa di dunia. Dan kita semua harus menjadi bagian itu semuanya. Jadi saya berharap transisi ekonomi, dekarbonisasi bisa semakin agresif, progresif, tapi juga dibarengi dengan membangun kesadaran masyarakat kita untuk sama-sama terlibat dalam misi besar ini. This is very ambitious. Dan bukankah kita harus sangat ambisius untuk bumi kita? Tidak ada bumi kedua. Sejauh-jauh sehebat-hebatnya teknologi tidak bisa menciptakan bumi kedua. Dan saya juga sepakat Pak Erlangga, jika negara-negara di dunia membangun strong partnership and cooperations, saling membantu, technologically or financially, maka mudah-mudahan ini menjadi lebih adil. Karena jangan sampai perilaku orang kaya yang menanggung bebannya adalah orang miskin. Karena kita
tidak adil rasanya seperti itu. Begitu pula tidak boleh karena sejarah dan perilaku negara-negara yang lebih dulu maju, kemudian yang menanggung bebannya adalah negara-negara berkembang. Kita punya hak untuk maju, untuk tumbuh, untuk sejahtera. Tetapi tentu tidak boleh at the expense of our planet. Dan mudah-mudahan FPCI dapat terus menyuarakan ini, kita bergandengan tangan, saya juga siap untuk berkolaborasi dengan FPCI untuk terus mengkampanyekan hal ini. Terima kasih. Masih Mas Bima Arya. Target net zero emission 2060 itu tidak mudah. Apalagi Pak Luhut sangat ambisius menyatakan bahwa 2050 too late. Tidak mungkin menurut saya dengan cara biasa, business as usual itu tercapai. Dan yang pasti tidak mungkin apabila pemimpin punya beban menciptakan perubahan, enggak mungkin. Persoalan di Indonesia adalah banyak pemimpin memiliki beban masa lalu. Menuju wali kota, menuju bupati, menuju gubernur, menuju presiden, tapi tersandra oleh kepentingan korporat. Tersandra oleh kepentingan pemodal. Tanda tangan dia tidak akan powerful ketika kebijakannya dibatasi oleh kepentingan itu. Jadi nomor satu adalah political will dan komitmen yang tanpa beban terhadap masa lalu. That's number one. Yang kedua, tanda tangan kita, keputusan kita, kebijaksanaan kita adalah perubahan yang ingin kita ciptakan. Tidak mungkin tanpa dituangkan lewat kebijakan yang efektif kemudian akan tercapai target-target kita. Dan itu harus integrated, itu harus konsisten semua. Enggak bisa LH aja semangat tanpa didukung oleh Kementerian Keuangan. Dan enggak bisa semua itu tanpa komitmen dari Menteri Lingkungan Hidup, nggak bisa. Dan nggak bisa kita bicara net zero emission tapi impor motor dan sebagainya dibuka terus, nggak bisa. Dan nggak bisa komitmen anggaran itu hanya kecil saja. Data menunjukkan bahwa rata-rata alokasi APBD di seluruh kota kabupaten Indonesia, 514 kota kabupaten hanya 0,5% saja untuk mengelola sampah, nggak bisa. Padahal 75% sampah itu dibuang ke tempat pembuangan akhir. 15% didaur ulang. Nggak bisa. Harus ada komitmen anggaran. Selama pemerintah nggak serius untuk mengalokasikan anggaran, nonsense bicara zero emission 2060. Nggak ada. Yang ketiga, pemimpin harus terbuka. It is the era of pentahelix. It is the era of collaborations. Nggak bisa. Nggak boleh so tahu, nggak bisa tertutup. Buka kolaborasi dengan komunitas kreatif. Terbuka bagi NGO yang sangat ekstrim terhadap lingkungan hidup. Terbuka semua. Di Bogor kita buka ide-ide gagasan sehingga sampah plastik bisa menjadi paving. Di Bogor kita buka gagasan sehingga botol mineral bisa menjadi pulsa. Di Bogor kita libatkan semua sehingga Adipura kembali setelah 28 tahun hilang. Kolaborasi, political will, komitmen, integrated semua kebijakan, dan kolaborasi dengan semua, insya Allah target tercapai. Terima kasih. Udah kayak capres saya tadi ya. Ini pertama udah kayak pertandingan sepak bola ya dari supporternya, dan kedua udah mirip perdebatan capres nih. Look, unfortunately gini, we on a tight schedule bener ya, dan saya tahu banyak yang ingin mengajukan pertanyaan, tapi abis ini kita masih harus mendengarkan pandangan dari Pak Ganjar, Pak Anies, dan Pak Sandi yang disampaikan melalui video. Dan kalau Pak Ganjar masih berada di GBK, dan kalau Pak Anies dan Pak Sandi sedang naik haji, ya padahal tadinya mereka juga merencanakan untuk hadir di sini. Jadi to be fair, dan karena juga Pak Emil Salim kita dan kawan-kawan sudah ada untuk menerima Climate Award, unfortunately time is up ya, mudah-mudahan tidak keberatan ya, but kami benar-benar menyampaikan terima kasih kepada Ketum Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, kepada Ketum
Partai Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, ya, dan yang paling imut dari PAN, ya, dan paling muda juga Bima Arya. Kenapa? Oh, Mas Ahaye paling muda ya? Oke. Sorry, I got it wrong, ya, my mistake, ya. Maybe I'm the oldest actually. Saya nggak mau tanya berapa umurnya Pak Erlangga, but I feel I'm the oldest here, ya. Good. Mari kita berikan tepuk tangan. Baik, jadi sekarang saya akan minta saya akan minta studio di belakang untuk memainkan video secara berurutan, ya. Sementara bisa, ya. Nanti I'll walk you down, ya. Oke. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Waktu di Bali kemarin saya ngobrol dengan teman-teman Pancawara, sekumpulan pemuda Bali yang senang bersihin tumpukan sampah yang tidak pada tempatnya. Persis yang dilakukan teman-teman Pandawa yang ada di Bandung. Selain pergerakannya, semboyan mereka juga sangat inspiratif. Semuanya hanya tentang kesadaran. Kalimatnya memang sederhana tapi sangat menampar bahwa sampah itu bukan sekedar sampah, tapi juga tentang masa depan bumi, masa depan alam. Maka diperlukan kesadaran tentang hal itu untuk bisa turut bergerak. Saya kira ungkapan buanglah sampah pada tempatnya jadi salah satu kampanye tertua di Republik ini. Tapi sampai sekarang, sampah masih jadi salah satu persoalan paling besar di Indonesia. Harus kita akui sampai sekarang kita belum memiliki roadmap pengelolaan sampah. Pengelolaannya masih sebatas insidental. Apalagi yang memegang wewenangnya adalah pemerintah daerah, terutama kabupaten kota. Itu pun masih sekedar mengambil sampah untuk dipindahkan ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Puncaknya, sampah-sampah itu akan dimusnahkan dengan cara dibakar. Sebelum pandemi kemarin, teman-teman, kita yang ada di Jawa Tengah punya agenda Kongres Sampah. Acara itu kita selenggarakan di Desa Kesongo di Kabupaten Semarang. Desa ini sangat unik karena memiliki riwayat panjang tentang pengelolaan sampah yang sangat baik. Pengelolaan sampah itu mereka mulai dari dalam rumah. Total ada sekitar kurang lebih 2.800-an kepala keluarga. Jadi, setiap rumah memiliki 2 keranjang sampah bertuliskan isi bosok dan ora isi bosok. Mudahnya, keranjang sampah organik dan non-organik. Petugas pengambil sampah pun turut memilah waktu pengangkutan. Yang organik langsung dimasukkan ke bak mobil pickup, sementara yang non-organik dimasukkan ke kantong plastik. Sampah-sampah itu tidak langsung diangkut ke TPA, tapi terlebih dulu dibawa ke penampungan sementara. Di penampungan sementara itu juga terdapat petugas yang kembali memilah sampah non-organik untuk memisahkan sampah mana yang bisa dimanfaatkan serta sampah mana yang tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa demikian? Karena banyak rumah tangga yang membuat kerajinan dari daur ulang sampah itu. Cara yang dipakai, saudara-saudara kita di Desa Kesongo, Kabupaten Semarang itu sengaja kita tularkan di Kongres Sampah. Apalagi waktu itu kita melibatkan banyak elemen mulai dari akademisi, aktivis sampah, pemerintah, sampai komunitas pemulung. Ternyata setelah 3 hari acara berlangsung, teman-teman menghendaki lagi acara serupa. Maka pada tahun 2022 kemarin, kita bikin Kongres Sampah yang kedua. Kemudian yang kita libatkan semakin banyak, terutama para pengusaha yang berkaitan dengan sampah. Karena kita sangat sadar, penanganan sampah ini memerlukan investasi yang sangat besar. Untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di TPA Putri Cempo Solo misalnya, total investasinya mencapai kurang lebih 58 juta US dollar. Tapi alhamdulillah bisa memberi hasil yang lumayan memuaskan.
Kita memang tidak bisa bergerak sendiri, selain memerlukan kesadaran seperti yang dikampanyekan oleh teman-teman Pancawara maupun Pandawa, kita juga memerlukan keberpihakan dan kebijakan pemerintah. Dan mestinya seluruh pemerintah daerah memiliki roadmap yang jelas tentang ini. Karena jika kita serampangan atau bahkan tidak melakukan, kita semata-mata tahu betapa jahatnya efek yang ditimbulkan, baik dari segi kesehatan maupun tentang masa depan alam. Bayangkan saja, di Jabodetabek misalnya, tingkat pembakaran sampahnya nyaris sama dengan kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan pada tahun kemarin, menghasilkan 12.627 GG per tahun, serta memberikan kontribusi 9,42% emisi CO2 atau setara membakar hutan 108.825 hektar. Jika kita tambah pembakaran ini di daerah lain, tentu hasilnya sangat mengerikan. Hal itu bisa kita atasi cuma dengan gotong royong. Jangan saling menyalahkan, tapi saling mengingatkan. Dan yang paling penting, semua hanya tentang kesadaran. Karena sebenarnya kita tidak mewarisi alam ini dari nenek moyang, tapi sedang meminjamnya dari anak cucu kita. Terima kasih. Insya Allah acara Indonesia Net Zero Summit 2023 ini akan memberi manfaat besar untuk alam Indonesia di masa sekarang dan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua yang hadir di Jakarta Theater. Sebenarnya saya ingin sekali, bahkan sangat excited untuk bisa ikut dalam rembuk kebangsaan untuk iklim ini. Bahkan waktu itu saya sudah sampaikan insya Allah ingin hadir. Tapi kemudian ternyata bersamaan dengan perjalanan haji, karena itu mohon maaf saya tidak bisa hadir langsung secara fisik sore hari ini. Tapi izinkan saya menyampaikan beberapa poin, pemikiran, usulan, gagasan yang mudah-mudahan bisa menjadi pemantik dalam diskusi di Jakarta Theater ini. Ibu, Bapak, teman-teman semua, saya akan mulai dengan pertanyaan sederhana. Apakah kita merasakan bahwa beberapa bulan ini atau beberapa minggu ini kondisi kita di Jakarta terasa lebih panas? Kita minum lebih banyak, lebih sering nyari ruang ber-AC. Kalau keluar ruang makin terasa bahwa panasnya itu gak enak di kulit. Lebih sering pakai sunblock. Tapi ada isu yang lebih besar daripada sekedar mencari ruang dingin, sekedar mencari sunblock, atau bahkan skincare. Kita sedang mengalami, Indonesia sedang mengalami yang disebut dengan krisis iklim. Dan sudah saatnya kita dengan tegas menyebut kondisi saat ini bukan saja perubahan iklim atau climate change, tapi kita menyebutnya dengan krisis iklim atau climate crisis. Dampaknya tidak main-main. Banyak daerah pesisir kita yang mengalami abrasi. Nggak usah jauh-jauh. Muara Gembong, kira-kira 70 km dari tempat kita berkumpul saat ini, ada puluhan rumah yang tenggelam. Juga di Karawang, Jawa Barat. Lebih dari 100 km dari sini, ada ratusan rumah di desa Semaraya yang hilang tergerus abrasi. Bahkan kalau kita bicara Nusantara, ada lebih dari 80 pulau garis depan kita yang berisiko tenggelam karena kenaikan permukaan air laut yang amat cepat. Jadi ini kira-kira seperti kondisi di kisah Atlantis. Pelan-pelan pulau kita seakan lenyap terkikis. Nah, dalam situasi seperti itu, kita harus tengok kembali apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan ke depan. Ada banyak komitmen penyelesaian krisis iklim yang sudah dibuat dan targetnya pun tinggi. Saya rasa baik kita untuk memiliki target yang tinggi. Tapi pada saat yang bersamaan, target yang tinggi itu harus diiringi dengan kebijakan yang sejalan, yang satu sama lain itu konsisten. Karena target tinggi, tanpa ada regulasi eksekusi yang tepat, lalu regulasi eksekusi satu sama lain tidak konsisten, kita akan sulit untuk bisa mencapai target-target itu.
Dan ini penting sekali untuk kita sadari bersama-sama konsistensi satu kebijakan dengan kebijakan yang lain. Lalu kalau kita bicara tentang climate crisis ini atau krisis iklim ini, siapa sesungguhnya yang paling merasakan dampaknya? Boleh kita menyimpulkan yang paling mengalami kesulitan di dalam menghadapi climate crisis, paling merasakan dampaknya adalah mereka yang miskin dan rentan. Tadi gambaran tentang suhu panas saja. Ya bagi mereka yang sudah cukup makmur, sudah punya tabungan yang cukup, panasnya di luar dikompensasi dengan AC yang nyaman di dalam rumah. Tapi bagi mereka yang kondisi ekonominya sulit, masih prasejahtera, panas itu tidak bisa dikompensasi dengan AC, nggak ada AC itu. Tidak ada kemewahan untuk bisa menghilangkan suasana panas dalam rumah. Begitu juga dengan perjalanan keluar, ya yang punya uang bisa pasang sunblock. Nah yang tidak punya, apa? Panas terasa sekali. Jadi ketika kita bicara tentang krisis iklim, yang paling merasakan dampaknya adalah mereka yang miskin. Nah sama juga dengan desa-desa itu. Mereka yang makmur tinggal di daerah-daerah yang perkotaan yang nyaman. Bayangkan desa-desa yang berada di pesisir pantai. Kondisi ekonominya lemah, terkena abrasi, tidak punya pilihan. Kecuali migrasi ke tempat keluarga, ke tempat saudara. Ini kondisi yang kita hadapi. Karena itu, ketika kita berbicara tentang memberikan alokasi anggaran negara untuk menghadapi krisis iklim ini, harus dilihat secara komprehensif. Apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang diberikan subsidinya. Atau alokasi anggaran dari negara. Karena itu beberapa waktu yang lalu ketika kita bicara tentang subsidi, saya sempat sampaikan, subsidi untuk mobil listrik itu hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik, karena itu mereka mampu membeli mobil listrik. Padahal kalau bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara, yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Dan itu artinya ekspansi transportasi umum dan elektrifikasi transportasi umum. Yang kemudian dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Itu contoh bagaimana kita harus membuat sebuah konsistensi kebijakan. Dan saat pulau-pulau terdepan rawan tenggelam, daerah pesisir yang terancam abrasi, kebijakan yang diambil juga harus konsisten. Bagaimana kita menyelamatkan itu? Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan, bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespon krisis iklim ini. Nah, inilah yang tadi kami maksud, perlu sekali kita punya kebijakan-kebijakan yang konsisten. Nah, ada pertanyaan sederhana yang rasanya perlu kita diskusikan sama-sama di dalam forum ini. Di manakah letak keadilan sosial untuk rakyat Indonesia yang kita butuhkan dalam pengelolaan, dalam mencari solusi krisis iklim saat ini. Jadi kita membutuhkan agar solusi krisis iklim ini adalah juga keberpihakan. Bukan malah menjadikan ini semacam pintu masuk untuk berbagai macam kepentingan komersial, kepentingan parsial, tapi justru ini menghadirkan solusi yang terasa oleh seluruh masyarakat. Jadi kebijakan-kebijakan sebaiknya tidak hanya fokus pada satu aspek yang biasanya sering kita jadikan aspek paling utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi. Ke depan kita perlu tambahkan bahwa pengambilan kebijakan harus memperhatikan sekurang-kurangnya 3 aspek. 1, tentu harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi pasar. Yang kedua, dia juga perlu berorientasi pada keadilan sosial. Yang ketiga, atau distribusi yang merata. Kemudian yang ketiga, perlu juga berorientasi kepada keberlanjutan lingkungan hidup. Jadi ekonomi tumbuh, yang merasakan pertumbuhan merata, dan lingkungan hidup terjaga. Ini kombinasi yang saya rasa penting untuk kita sama-sama sadari. Jadi kita perlu kebijakan-kebijakan yang berlandaskan pada spirit
untuk menghadirkan keadilan sosial. Kita perlu memihak kepada mereka yang paling terdampak oleh krisis ini dan kita memunculkan rasa keadilan yang sering kita sebut dengan istilah climate justice. Jadi kami mencita-citakan Indonesia yang memiliki keadilan iklim. Ini beranjak dari janji untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan keadilan sosial ini tidak akan terwujud jika penanganan krisis iklim ini tidak berpihak kepada mereka yang rentan, tidak berpihak kepada mereka yang lemah. Karena itu kami berikhtiar untuk mendorong keadilan iklim ini melalui beberapa gagasan. Mudah-mudahan bisa juga menjadi bahan diskusi. Pertama, mengarus utamakan perspektif ekosistem sosial dalam pembangunan. Jadi bersyukur bahwa ikhtiar menghadirkan solusi krisis iklim ini sudah kami rintis juga ketika di Jakarta bersama-sama dengan jajaran Pemprov dan juga bersama dengan pegiat-pegiat lingkungan hidup, khususnya generasi baru. Sehingga dampak krisis iklim yang sifatnya multisektor itu bisa kita berikan solusi yang juga multisektor, yang juga komprehensif. Jadi saya usul pada teman-teman semua yang berada di Jakarta Theater ini, coba nanti kalau pulang, sempatkan pakai transportasi publik, public transport yang emisi rendah. Misalnya naik bis listrik, pakai angkot Jaklingko, dan mungkin sambil jalan kaki nih, trotoar-trotoarnya sekarang sudah lebar. Dan mungkin bagi yang tidak tinggal di Jakarta atau bahkan tinggal di Jakarta juga, sempatkan aja mampir ke tempat Eco Park. Di situ, ruang-ruang tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga memunculkan rasa kesetaraan dan kebersamaan untuk warga Jakarta. Jadi, kalau nanti sempat menggunakan kendaraan umum, nanti akan merasakan tuh bagaimana kendaraan umum, apalagi berbasis listrik, itu bukan soal memindahkan badan dari satu tempat ke tempat lainnya, tapi soal membangun perasaan kebersamaan, membangun perasaan persatuan, membangun perasaan kesetaraan. Di bis kota, di Transjakarta, di semua angkutan umum, tidak ada ruang business class, economy class. Antrinya sama, duduknya sama, berdirinya sama, apapun latar belakangnya. Presiden naik kendaraan umum, maupun rakyat biasa naik kendaraan umum, CEO naik kendaraan umum, ataupun office boy naik kendaraan umum, semuanya sama. Di kota yang tanpa terasa ada segregasi, transportasi umum menjadi instrumen pembangun perasaan kesetaraan. Ini jadi catatan, bukan hanya tujuan lingkungan, bukan hanya tujuan mobilitas, tapi ada tujuan sosiologis yang tercapai. Lalu ada hal lain yang saya ingin sampaikan juga, khususnya bagi kita-kita semua yang tinggal di perkotaan, yang seringkali kita tidak rasakan bahwa itu ada sebuah proses yang kompleks di balik privilege yang kita miliki. Misalnya, ya sampah, taruh sampah itu di tempat sampah, besok datang sampahnya udah nggak ada. Ada yang mengambil, ada yang memindahkan, ada yang mengolah, atau juga air. Tinggal nyalakan keran saja, air muncul di rumah kita masing-masing. Kita harus sadar bahwa privilege seperti tadi itu tidak dinikmati oleh semua orang. Sebagian dari kita di Republik ini belum bisa menikmati itu semua. Jadi, di mana letak keadilan sosial ketika anak SD harus jajan air putih dalam kantong plastik yang harganya Rp5.000 ketika akses itu belum merata? Apakah ada satu solusi untuk setiap daerah? Tidak ada. Tiap tempat punya solusi yang berbeda. Pendekatannya tidak bisa simetrik. Satu solusi untuk semua lokasi. Tiap tempat punya tantangan dan punya solusi pas yang beda-beda. Jadi kita tidak berpikir ada solusi tunggal yang jadi semacam obat untuk menangani krisis iklim di berbagai daerah dengan pendekatan yang sama. Pendekatannya asimetrik, pendekatannya kontekstual. Misalnya solusi soal air. Ada yang kesulitan mencari sumber air bersih. Tapi ada juga yang sudah ada air bersih. Tapi sumbernya terancam hilang karena ada alasan pembangunan. Nah, ini tidak bisa dipukul rata. Bayangkan kalau ada sumber air dekat rumah, dekat komunitas yang akan rusak karena dijadikan bendungan. Ya pasti masyarakat di sekitar situ akan protes, akan mengatakan bahwa loh kami membutuhkan sumber air ini untuk kehidupan. Apa yang harus dilakukan? Ya harus dibahas bersama-sama.
Apalagi ini masyarakat umumnya wong cilik yang harus dilindungi, bukan sampai malah dipersekusi. Jadi itu hal pertama. Yang kedua adalah gagasan tentang kolaborasi dan diplomasi. Lewat upaya bersama-sama dari dalam negeri dan luar negeri, ikhtiar untuk menangani krisis iklim ini harus dikerjakan. Karena krisis iklim ini adalah masalah yang melampaui batas kota, batas provinsi, batas negara. Penanganannya tidak bisa dikerjakan hanya lokal saja. Kolaborasi di tingkat lokal harus dibarengi dengan kolaborasi di tingkat internasional yang kita biasa sebut dengan diplomasi internasional. Karena kita harus ingat ya, bahwa janji para pendiri Republik ini, janji Republik ini adalah menjaga ketertiban dunia dan harus dipenuhi. Indonesia harus lebih aktif lagi dalam mendorong percepatan agenda keadaan iklim untuk percepatan penentuan arah penyelesaian krisis iklim. Jadi kita tidak sekedar diarahkan, tapi kita harus ikut mengarahkan. Dan Indonesia bisa kok. Ini pernah kami lakukan juga ketika bertugas di Jakarta. Waktu itu saya menjadi salah satu pimpinan sebagai wakil ketua komite pengarah di C40. C40 ini adalah asosiasi kota-kota besar dunia. Ketuanya adalah wali kota London, wakilnya adalah saya sendiri, Gubernur Jakarta, dan Gubernur Keiko dari Tokyo. Kita bertiga yang memimpin steering committee untuk menggerakkan kota-kota agar memiliki komitmen bersama-sama menandatangani kesepakatan tentang Nationally Determined Contribution atau NDC dalam mitigasi krisis iklim. Yang ini kemudian kita harapkan bisa menjadi langkah maju ke depan untuk bersama-sama berkontribusi menangani krisis iklim. Teman-teman yang hadir di Net Zero Summit ini merupakan contoh konkret juga upaya menghadirkan gagasan-gagasan baru untuk masa depan Indonesia, khususnya terkait krisis iklim. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih kepada pegiat-pegiat yang selama ini terlibat di dalam memperjuangkan isu krisis iklim. Saya juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang berembuk demi masa depan Indonesia. Kita perlu tata kelola iklim yang lebih kolaboratif, yang lebih melindungi yang rentan, yang seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita perlu melindungi mereka yang lemah. Dan beberapa waktu yang lalu kami membuat sebuah tulisan berjudul Indonesia Darurat Iklim, yang itu juga mengirimkan pesan untuk kita sama-sama kolaborasi. Mudah-mudahan diskusi ini bisa membawa gagasan-gagasan baru, aksi-aksi baru, dan pemantik-pemantik diskusi yang disampaikan oleh para pembicara akan benar-benar bisa memantik percakapan yang produktif, percakapan yang solutif. Tentu itu semua pada akhirnya mulai dari diri kita sendiri. Lalu kita kolaborasi dan harapannya nanti di generasi Kiwari ini akan muncul solusi baru. Kalau di Three Musketeers ada istilah one for all for one, itulah kita sekarang. Insya Allah kita sama-sama bisa melangkah mewujudkan keadaan iklim untuk semua. Salam hormat, salam hangat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, dirahmati Jalal. Saya di sini bersama sahabat saya, Pak Sandiaga Uno, Menteri Parekraf Indonesia dan Kreatif Ekonomi yang sangat energetic, sangat hyper, dan always doing amazing things with positive energy. Dan hari ini kita akan bicara dengan Pak Sandi dalam konteks Indonesia Net Zero Summit, the biggest climate forum civil society organized di Indonesia. Pak Sandi, welcome. It's great to have you. Pak. Terima kasih banyak ya. Pak Dino, saya ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk berbincang pagi ini, dan ini di pendopo kita sedikit ekosistem dari pandangan net zero kita, yaitu ada suara ayam berkokok, ada suara burung-burung. Ini yang kita ingin hadirkan karena saya juga sangat mengapresiasi anak-anak muda ya. Mereka mengambil inisiatif dan konvensi ini menjadi konvensi terbesar dengan lebih dari 3.000 sampai 4.000 participants dan lebih dari 100 komunitas yang tergabung.
saya menitipkan banyak pesan dan pemikiran karena kita yakin bahwa Indonesia bisa menjadi global powerhouse kalau bicara mengenai net zero strategy. Dan pagi ini saya sangat optimis dan saya berangkat dari pengalaman saya, Pak Dino, bahwa kita harus mengambil action, dan actionnya itu tidak hanya action yang sendiri-sendiri, tapi yang saya sebut sebagai collaborative action. Ya, jadi bentuknya kolaborasi, tapi sudah ada output inisiasi, aktivasi kegiatan-kegiatan yang langsung terjadi di lapangan. Itu harapan saya. Dan sebagai contoh, di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kita sudah menandatangani komitmen sebagai bagian daripada announcement di G20 kemarin bahwa Indonesia adalah negara pertama di kawasan ASEAN yang mencanangkan untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan memangkas emisi karbonnya 50% menuju angka 4% di tahun 2035. It's a bold statement dan banyak yang memberikan apresiasi, tapi juga banyak yang ingin berkolaborasi. Dan kami melihatnya dalam konsep 360. Universe kita 360, mulai dari menanam mangrove sebagai bagian daripada carbon offsetting yang di overlay di atas platform teknologi, sampai dengan pengurangan food loss dan food waste. Karena ternyata food loss dan food waste di restoran, di hotel-hotel ini menyumbangkan banyak sekali emisi karbon. Itu juga dipandu melalui pendekatan digitalisasi. Kami juga melakukan restorasi coral reefs, dan ini juga saya sangat tertarik beberapa programnya Pak Dino, nanti mungkin kita bisa kolaborasikan. Tapi saya bilang bahwa kita nggak cukup memangkas 50% di 2035. Kita harus menyampaikan kepada dunia bahwa 10 tahun lebih cepat dari target net zero kita di 2060, pariwisata dan ekonomi kreatif itu harus completely net zero by 2050. Dan itu sebagai hadiah 5 tahun kita sebagai negara maju. Karena target kita di 2045 Indonesia akan menjadi negara maju. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini dan Net Zero Summit menurut saya sangat strategis karena it's now or never. Kita harus mengambil peluang ini, jangan menjadi penonton tapi jadi pemain. Dan saya berharap banyak dari Pak Dino ini dulu memulai modernisator, setelah itu FPCI yang sekarang sudah sangat hits. Saya ingin Pak Dino mengambil kepemimpinan juga di sektor keberlanjutan dan pembangunan ekonomi hijau ini ke depan. Targetnya, kalau saya lihat bahwa ekonomi hijau dan konsep dari net zero strategy ini bukannya menghilangkan lapangan kerja, tapi justru menciptakan banyak sekali lapangan kerja. Saya ingin memberi contoh, sekitar 5 tahun yang lalu kegiatan startup banyak terfokus kepada startup di bidang digitalisasi dan juga mulai masuk ke e-commerce dan lain sebagainya. Saya yang pertama menginisiasi bahwa harus ada startup yang fokus kepada sustainability. Dan bukan hanya startup yang hanya to make you feel good that you're doing something for the environment, tapi harus make money menurut saya. Dan ada beberapa perusahaan yang kami inisiasi kurang lebih 5 tahun yang lalu, dan salah satu yang saya support waktu itu adalah yang memonitor restorasi daripada pit soil. Jadi konsepnya adalah teknologi menggunakan satellite, menggunakan CCTV dan remote sensing dari kegiatan di sebuah kawasan yang sangat luas. Apa yang terjadi, perusahaan yang berusia 5 tahun tersebut sekarang sudah meningkat bukan hanya dari valuasi, tapi juga dari segi jumlah lapangan kerja. Target kita bahwa kalau sustainability startup ini terus di nurture, kita bisa menciptakan sekitar 4,4 juta lapangan kerja baru dalam 5-10 tahun ke depan. Pak Sandi, yang disampaikan Pak Sandi itu very bold
ambition ya untuk mengurangi emisi di sektor pariwisata. Gimana nih prosesnya? Kok bisa Pak Sandi berpikiran beda dan mengambil target yang ya, cukup berani ini. Ini proses pemikirannya gimana nih, Pak? Jadi 7 tahun yang lalu Pak Dino terinspirasi oleh Pak Dino karena saya waktu itu di dunia usaha dan Pak Dino ada di pemerintahan. Pak Dino mengajak saya untuk mulai berpikir lebih besar dan saya ikut di beberapa kegiatan dan akhirnya saya memutuskan untuk give back to this bumi pertiwi kita, ibu pertiwi kita yang sudah memberikan begitu banyak peluang kepada saya membesarkan usaha dari hanya 3 orang karyawan. Usaha saya sekarang menjadi usaha yang besar secara nasional dan membuka peluang kerja bagi 30.000 karyawan. Namun banyak usaha saya itu justru konsepnya old economy. Dan saat itu saya challenge kita bertransisi menuju new economy dan green economy. Pada saat yang bersamaan saya melakukan transisi kepemimpinan. Saya fokus kepada tugas saya baru di bidang pelayanan publik. Dan saat saya masuk ke pelayanan publik, saya memetakan ada 3 pilar besar yang kita bisa kerja. Waktu itu saya mendapat kesempatan kerja di kantor pemerintahan Provinsi DKI sebagai wakil gubernur. Pertama adalah tentu digitalisasi, karena ini suatu pilar yang sangat penting dalam kita mentransformasi ekonomi kita untuk meng-avoid middle income trap sehingga kita bisa mengejar ketinggalan dengan percepatan pembangunan dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, bebas korupsi. Yang kedua adalah ini yang selama ini 2-3 tahun terakhir menjadi fokus orang. Tapi saya waktu di DKI waktu itu saya menyampaikan jika Indonesia mau menjadi Indonesia maju, Indonesia emas di 2045, we need to be healthy. Jadi saya mendorong lebih banyak investasi di sektor kesehatan, terutama di promotif dan preventif. Terjadilah COVID dan ini terakselerasi dengan luar biasa. Namun yang pilar ketiga yang saya mulai saat pelayanan publik di DKI, karena saya kebetulan sama seperti Pak Dino, I'm an outdoor runner, saya melihat kondisi situasi dari kualitas udara di Jakarta terus menurun. Saya melihat di waktu saya kampanye di wilayah utara Jakarta dan Kepulauan Seribu bahwa setiap tahun 7 cm kenaikan dari permukaan air laut. Dan kalau bisa dilihat itu di Marunda maupun di Cilincing sampai ke Penjaringan dan beberapa Pademangan, kecamatan Pademangan itu rumahnya itu tanggulnya itu 2 meter di atas rumah. Ini nggak sustainable menurut saya. Oleh karena itu saya mengambil pilar yang ketiga adalah sustainability. Dan saya meyakini bahwa a sustainable state itu harus a strong government. Di mana strong government mengambil posisi untuk mencetak policy yang mendorong konsep keberlanjutan, bukan hanya dalam konsep Sustainable Development Goals, tapi bold action yang harus nanti diambil oleh anak-anak muda, dunia usaha, institusi pendidikan dalam konsep this all-out war against climate change. Nah, disitulah kita memulai sustainability dan kebetulan sekarang saya dapat tugas di Kementerian Pariwisata dalam lingkup yang 30 subsektor di bawah pariwisata dan ekonomi kreatif ini. Saya dorong sustainability dan saya lihat udah ada early wins. Kita dulu tiap tahun Pak Dino pusing terhadap haze. Kita dimarahin satu kawasan karena kita ada kebakaran hutan yang luar biasa. Sekarang sudah lebih banyak menurun and thanks to technology. Kita di Bali ada permasalahan sampah. Tapi ternyata di balik permasalahan sampah timbullah inovasi-inovasi sosial, investasi-investasi sosial seperti Sungai Watch dan lain sebagainya di mana anak-anak muda ditarik untuk mengembangkan
bagaimana kita bisa menjaga sungai kita, menjaga pariwisata terutama di Bali terhadap pengelolaan sampah yang tidak sustainable. Saya juga melihat bagaimana anak-anak muda sekarang sangat concern ya, anak-anaknya seumur Chloe mungkin di usia 15 tahun itu terhadap carbon footprint-nya. Dan udah ada aplikasi yang menghitung carbon footprint. Sekarang saya di setiap kegiatan saya ingin ada kalkulator. Berapa nih carbon footprint yang timbul dalam kegiatan kita dan bagaimana kita meng-offsetnya. Nah ini sekarang sudah ada teknologinya yang bisa meng-offset kegiatan-kegiatan dan carbon footprint kita. Jadi sustainable issue ini bukan hanya responsible, tapi actually is profitable. That saya bisa bicara karena saya memulai dan melihat bagaimana perusahaan-perusahaan yang saya mulai masuk ke dalam ESG, Environmental Social Governance, dan ternyata mereka bisa justru meningkatkan profitabilitasnya dalam 5 tahun terakhir ini. That's the wave of the future. Yeah. That's the wave of the future. And saya ingin ucapkan terima kasih Pak Dino dan teman-teman menggagas Net Zero Summit ini. Dan saya suka termsnya itu, Gen NZ. Generation Net Zero, Generation NZ. Ada pesan Pak Sandi terhadap anak-anak kita Generation Net Zero yang nanti akan membacakan semacam sumpah pemuda tapi versi climate-nya, climate pledge ya. Wow, climate pledge. Iya. Wah, kita melakukan climate pledge itu di 2022 yang lalu saat kita menjadi pemimpin G20. Tapi saya ingin menyampaikan pesan kepada generasi NZ bahwa kalian mesti mengambil sebuah sikap yang sesuai dengan tema Now or Never, di mana saya menitipkan 3G. Dalam mewujudkan net zero, G pertama gercep, gerak cepat. You need fast action. It's good to have big idea. It's good to have grand strategy. Tapi kita akan jauh lebih maju dalam isu net zero jika kita mengambil fast action. It's better a small incremental step, tapi continuing small incremental step. Jadi G pertama gercep, G kedua adalah geber, yang singkatan dari gerak bersama. We cannot do it alone, we have to do it together. Nggak bisa hanya anak-anak muda, harus ajak semua dari setiap usia dan setiap demografi dan setiap geografi yang ada di Indonesia. Kita negara yang sangat luas, ini bukan hanya di perkotaan, tapi ini milik gerakan seluruh anak negeri. Gerak bersama. Dan G yang ketiga, gaspol. Garap semua potensi online untuk ciptakan peluang, baik lapangan kerja maupun peningkatan ekonomi. Karena target kita di 2045 adalah menjadi Indonesia maju dan menjadi sebuah era 100 tahun Indonesia merdeka dalam masa Indonesia emas. Sukses untuk generasi NZ. Thank you so much. Geber, gercep, gaspol. Gaspol. Yeah.